Ya, halo, selamat datang kembali di channel saya. Pada trading kali ini kita akan melakukan seperti biasa ya, trading modal start awal di angka 25,6 juta rupiah. Kita terlebih dahulu untuk melihat market yang memang benar-benar bisa untuk kita eksekusi ataupun kita analisa di sini. Jangan terlalu memaksakan diri jikalau kalian tidak bisa melihat gambaran ataupun melihat kondisi market pada saat kalian mau trading. Jangan terlalu dipaksakan apabila tidak bisa membaca situasi market tersebut. Oke, di sini kita terlebih dahulu melihat market, jalan-jalan ke market-market yang memiliki persentasenya yang 80% ke atas ya, agar profitable-nya juga sesuai dengan pendapatan yang kita inginkan gitu, lebih gede, lebih besar. Jadi kita kembali ke crypto, apakah marketnya cocok untuk nah, biasanya kalau saya marketnya seperti ini saya nggak trading gitu, dan ini marketnya sangat beresiko menurut saya ini ya. Dia lebih dominan itu marketnya membentuk sebuah doji ataupun bodinya terlalu kecil-kecil. Nah, itu biasanya sulit untuk dianalisa ataupun sulit untuk dibaca gitu. Nah, jikalau biasanya seperti ini marketnya muncul candle seperti ini, itu biasanya memang udah menandakan sebuah pembalikan atau turun. Nah, di sementara di sini dia naik terus gitu. Nah, candle-candle seperti ini itu berbahaya. Lebih baik kalian nggak usah trading di market seperti ini gitu. Kita pindah lagi ke market lain yang memang benar-benar cocok untuk kita eksekusi ini. Oke. Marketnya OTC ya, karena udah termasuk hari weekend, hari Sabtu, hari Minggu itu termasuk weekend, jadi OTC, over the counter. Oke, saya coba untuk trading di market GBP USD. Start modal investasi ataupun harga pembukaan saya di open di Rp17.000, tetap konsisten, yang mana ini nanti bakalan kita capai targetnya di angka 26 jutaan ya. Oke. Kita tunggu di detik 30. Cek ombak dulu, cek pergerakan marketnya. Kenapa di sini saya akan mulai? Nah, biasanya kalau panel yang seperti ini itu dia untuk itu nggak bisa dipasokkan 100% gitu. Kita cek ombak dulu, dia ini normal kan yang nanti dia merah, maka kita akan berikutnya share juga gitu. Kita tidak terlalu susah melawan arus ataupun melawan arah. Saya ikutin aja arahnya. Kalau arahnya nanti bentuk candle berdarah ataupun naik turun, kita akan share. Oke, profit ya di kena sliding. Kali ini bukan saya yang kena sliding tapi gunungnya yang kena sliding. Oke, saya open sell lagi. Kenapa saya open sell di sini? Jadi candle merah ini dibandingkan daripada candle hijau sebelumnya ini lebih dominan besar tekanannya yang di candle merah. Candle hijau ini termasuk tekanan juga untuk kembalikan arah menuju arah uptrend ataupun naik ya, bullish. Tapi tekanannya kalau dilihat dari sini dia lebih besar tekanannya hijau atau merah gitu. Tapi kalau memang ini nanti kalian menjadikan warna hijau untuk menaikkan uptrend, berarti kan yang berikutnya kita open buy investment. Oke, kita loss. Oke, loss ya, nggak masalah. Oke, perhatikan lagi di sini ada yang namanya titik resisten. Titik resisten
itu harga tertinggi dari sebuah tren gitu. Nah di sini kita jangan open dulu, bisa saja dia langsung berbalik arah ke bawah karena ada patokan harga gitu ya. Kalau memang jangan banget channel berikutnya kita buy guys, kita kompensasi 3 kali untuk kerugian yang sebelumnya. Kalau memang menurut fungsi dari sebuah balik modal ya. Oke, balik modal nggak usah dikompensasi, kita tinggal open 3 kali lagi aja untuk menutupi kerugian sebelumnya. Balik modal guys, artinya kita itu sama nggak untung nggak rugi gitu, di penutupannya di harga yang sama, di harga penutupan. Oke, di sini saya diatur longsor ke bawah karena apa? Karena ini guys, tekanannya sangat gede sekali ya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini dia tekanan ini sangat candle merah itu yang begini itu tekanan ke bawah guys. Nah, tinggal hijaunya dia kembali dia untuk kuat naik enggak gitu, ternyata nggak kuat gitu, makanya dia longsor ke bawah gitu. Kenapa saya open sale? Ini open posisinya kurang sempurna ya, karena candlenya udah turun dulu baru open itu. Saya open sekarang dari dia naik sedikit aja udah kena trading. Nah, di sini kenapa saya open sale? Karena kalau kita lihat dari candle
sedang naik. Nah, ini dia sedang mengalami penurunan gitu. Makanya saya di sini menggunakan stokastik untuk membantu melihat kondisi pasar. Nah, take profit ya guys di kompensasi saya yang pertama. Yang pertama tadi draw ataupun sama, dan yang kedua di kompensasi kedua coba kita lihat market yang lain guys. Marketnya itu gampang sekali untuk kita paham ataupun pikiran kita juga bisa mensinkronisasi sebuah market yang lain. Jadi kita bakalan tahu kita bakalan buy ataupun sell gitu. Sebenarnya saya tadi di sini pengen open sell karena apa? Karena kalau dilihat ini adalah doji dan di sini stokastiknya menunjukkan bahwasanya dia itu membuka gini mulutnya, berarti dia sedang ingin membuka harga turun gitu ya. Tapi ya sudahlah, kita cari market yang lain. Perhatikan guys stokastiknya, kalau dia lagi penguatan tren pasti dia itu membuka gini. Perhatikan juga ini, perhatikan indikatornya gitu. Saya belajar dari pengalaman ya guys, kita salah dulu. Oke, di candle berikutnya ini saya akan open perdagangan sell. Aduh telat guys, kalau hijau dia kita open sell. Tetap di investasi 17.000 ya harga kan, karena kita harus memang benar-benar konsisten dengan modal gitu ya. Jadi saya open di 17.000 itu supaya apa gitu kan, untungnya kecil gede gitu. Saya nggak berpikiran untung gede ataupun untung kecil itu, saya nggak mengacu ke sana gitu. Saya lebih mengacu ke gimana sih supaya saya profit dan saldo saya itu kuat untuk membackup sebuah kerugian gitu. Nah, jadi ya saya memang nggak terlalu mengejar keuntungan gede. Yang penting saya itu profit terus konsisten. Nggak apa-apa untung kecil, yang penting saya bisa profit terus gitu. Tanpa kita sadari ya, seiring waktu berjalan itu kita nggak kerasa kalau saldo kita itu naik gitu. Terus ya, kita komentasi guys. Saya di sini melawan arah ya, karena saya melihatnya dari candle ini. Biasanya kalau candle seperti ini itu dia ada koreksi dulu gitu. Tapi di sini dia tetap naik, nggak apa-apa. Di sini kita kompensasi 3 kali 51.000, dan kalau untung itu kita mendapatkan profitable 93.330 rupiah. Kita lihat dari indikator stokastiknya, dia di sini sudah melakukan persilangan gitu. Yang merah sama yang putih ini melakukan persilangan, yang mana artinya lihat nih, setiap dia melakukan persilangan dia pasti akan mengalami sebuah tren baru gitu. Ini juga. Nah, jadi ya pentingnya indikator itu untuk membantu kita menganalisa guys sebuah market trend gitu. Jadi ya ada yang trader tidak menggunakan indikator, ya terserah mereka gitu. Kita nggak usah mengikuti gaya style trading mereka. Setiap trader itu memiliki style tradingnya masing-masing. Kalau saya lebih kenapa saya di platform ini disediakan indikator, ya fungsinya untuk mempermudahkan kita dalam menganalisa market guys. Gitu ya, kita harus gunakan semaksimal fasilitas yang sudah disediakan perusahaan gitu ya. Oke, tadi profit ya guys. Alhamdulillah, nggak apa-apa, profit tipis-tipis. Ya kalau dilogikakan sebenarnya udah termasuk lumayan gitu. Kita hanya perlu menganalisa kita untung segini tuh lumayan gitu. Dibandingkan ya gimana sih kalau kita rasanya itu jualan koran panas-panasan, satu koran untungnya itu ya paling 5.000 rupiah gitu. Sebenarnya kita harus bersyukur kalau kita sudah bisa apa namanya
menerima keuntungan kecil seperti ini ya udah termasuk lumayan lah. Oke, lihat dia guys, dia di sini melakukan koreksi ternyata. Koreksi dan candle berikut ini bakalan candle merah. Dan ini saya yakinnya 80% bakalan merah. Karena apa ya? Karena kalau dilihat dari dia ataupun melakukan tren baru kayaknya. Oh, dia berusaha keras. Oh, ini tekanan ini guys. Saya akan karena juga di sini tadi ada resisten yang berusaha kuat terus jatuh lagi ke bawah menciptakan sebuah candle G ya. Nah, di sebelumnya dia ada yang namanya candle penguatan. Nah, saya bilangnya kalau candle yang seperti itu, yang seperti ini biasanya kalau candle setelah ini koreksi, terus candle berikutnya bakalan naik guys. Kalau misalnya pun nggak naik, walaupun ini dia doji warna hijau seperti candle sebelumnya, pasti candle berikutnya bakalan hijau lagi gitu. Nah, bener gitu. Kalau dilihat memang seperti itu. Ya saya belajarnya nggak dari mana-mana, saya hanya belajar dari kebiasaan market gitu. Karena saya terlalu sering melihat market, jadi saya terbiasa gitu setelah candle ini muncul candle ini muncul. Makanya buat kalian yang terjun ke dunia trading, jangan bosan-bosan melihat market gitu. Karena kalian sadari pun kalian nanti bakalan senang trading gitu. Kalau kalian udah merasa trading itu melekat pada diri kalian suka sama dunia trading, 99% kalian sukses nantinya. Kalau menurut saya, karena kalau kita nggak menyukai pekerjaan kita, malah kita mau bisa sukses gitu. Yang pertama kita harus benar-benar menyukai dulu gitu. Setelah kita menyukai, nah kita belajar dengan sepenuh hati. Jadi hati kita tadi mudah masuk ke dalam nggak profit nih, seperti ini. Ini kalau saya open posisinya pas, bakal profit. Tapi yang benar ini profit, karena saya maksudnya bakalan
guys. DJ Nasuya.